Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya mengenalkan kami dari kelompok A2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kasus perbandingan onset, durasi anestesi, dan masa pemulihan dari pemberian kombinasi anestesi acepromazin, profonol ketamin, dan midazolam profonol ketamin pada anjing lokal. Bisa di next slide. Nah, baik, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kak Nicholas dengan NIM 22073, kemudian dengan Nimade Kiki dengan NIM akhir 0010, kemudian juga ada Iwayan Sutawibawa dengan NIM akhir 054, kemudian ada Niputu Kesa dengan NIM akhir 073, ada Made Nadia Falme dengan NIM akhir 121, kemudian ada Igusti Ngurah Agung dengan NIM akhir 190, dan yang terakhir ada Livio Opomalai dengan NIM akhir 139. Bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama itu adalah latar belakang. Ketamin salah satu organ anestesi yang banyak digunakan dalam baik kedokteran hewan karena onset cepat dan memberikan analgesi yang baik. Namun penggunaan tunggal dapat menimbulkan efek samping seperti takikardia, konsalivasi, serta pemulihan yang lambat pada dosis tinggi, sehingga umumnya dikombinasikan penyakit lain untuk meningkatkan stabilitas anestesi dan mengurangi efek samping. Kombinasi selastin ketamin ini cukup umum tetapi memiliki keterbatasan berupa dosis yang kompleks, pemulihan lambat, dan juga pemulihan lambat. Alternatif kombinasi yang lebih aman adalah ketamin dengan acepromazin atau midazolam. Ketamin propofol ini dapat menekan depresi kardiovaskular dan respirasi. Lalu untuk acepromazin ini memberikan sedasi dan relaksasi otot, sedangkan midazolam dapat meningkatkan kualitas sedasi, mengurangi halusinasi dan kekakuan otot, serta menekan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang dipicu oleh ketamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan yang melatar belakangi kasus dari yang kita ambil ini? Jadi yang pertama yaitu penggunaan ketamin sebagai agen tunggal yang menimbulkan efek samping yang membahayakan. Kemudian yang kedua, kombinasi silasin dan ketamin ini yang memiliki keragaman dosis yang kompleks serta risiko pemulihan yang lama. Kemudian tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui dan membandingkan onset, durasi anestesi, dan masa pemulihan antara penggunaan kombinasi APK dan MPK pada anjing lokal. Nah, kemudian metode yang digunakan yang pertama itu subjeknya menggunakan 6 ekor anjing jantan lokal, kemudian dengan persiapannya yaitu anjing diadaptasikan selama 14 hari, kemudian diberi obat cacing dan vitamin. Anjing juga dipuasakan minimal 6 jam sebelum anestesi. Nah, untuk premedikasinya yaitu diberikan atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan secara intramuskular, di mana akan dibedakan menjadi dua kelompok, yang di mana kelompok 1 diberikan acepromazin sebanyak 0,2 mg kilogram berat badan secara intravena, kemudian propofol 4 mg kilogram berat badan secara intravena, dan ketamin sebanyak 4 mg per kilogram berat badan secara intravena. Lalu untuk di kelompok 2 diberikan midazolam sebanyak 0,2 mg per kilogram berat badan secara intravena, kemudian propofol sebanyak 4 mg per kilogram berat badan secara intravena juga, dan ketaminnya sama seperti kelompok 1 yaitu 4 mg per kilogram berat badan. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan ngebahas data vital, yang dimana pada bagian data vital seluruh parameter fisiologis seperti frekuensi jantung, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, dan waktu pengisian kapiler CT masih berada dalam batas normal. Pada kelompok APK terjadi sedikit penurunan frekuensi jantung. Hal ini disebabkan oleh efek acepromazin yang dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Sedangkan pada kelompok MPK, frekuensi jantung relatif stabil karena midazolam memiliki pengaruh minimal terhadap sistem kardiovaskuler.
Frekuensi perapasan pada kedua kelompok juga tetap stabil karena efek depresan propofol diimbangi oleh ketamin yang bersifat stimulatif terhadap pusat pernafasan. Suhu tubuh mengalami sedikit penurunan, terutama pada kelompok dengan akspromasin dan nilai CRT seluruh hewan berada di bawah 2 detik yang menunjukkan frekuensi jaringan tetap baik. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Yaitu respon perilaku hewan setelah diberi obat. Setelah pemberian kombinasi anestesi, anjing menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai dengan mekanisme kerja pada masing-masing obat, di mana yang pertama pada kelompok asepromasin propofol ketamin atau APK, hewan tampak lebih tenang dengan menunjukkan aktivitas motorik yang nyata dan menunjukkan fase sedasi yang lebih panjang, di mana hal tersebut sejalan dengan efek farmakologis dari asepromasin yang bekerja menekan aktivitas sistem saraf pusat melalui antagonisme terhadap reseptor dopamin. Lalu selanjutnya pada kelompok midazolam propofol ketamin, onset kehilangan kesadaran terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, di mana hewan mengalami transisi menuju fase anestesi secara halus, ditandai dengan hilangnya refleks palpebral dan pedal serta pergerakan bola mata ke arah ventrocanthus, di mana efek anestesi berkurang. Anjing pada kelompok MPK ini menunjukkan masa pemulihan yang lebih singkat dan mampu berdiri dengan kondisi tubuh yang baik, di mana secara keseluruhan kedua kombinasi memberikan efek sedasi dan anestesi yang kuat tanpa menimbulkan reaksi eksitasi, hipersalivasi, atau nyeri pada tempat injeksi. Namun untuk pada kombinasi midazolam propofol ketamin terbukti lebih unggul dalam hal kecepatan induksi dan waktu pemulihan dibandingkan dengan kombinasi asepromasin propofol ketamin yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya pada tabel selanjutnya. Itu ada lama onset dan durasi efek anestesi. Kombinasi MPK menghasilkan onset anestesi tercepat, yaitu rata-rata 45 detik setelah injeksi. Sedangkan kombinasi APK memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai fase anestesi penuh. Durasi anestesi pada kelompok APK lebih panjang karena pengaruh akspromasin yang memiliki efek sedatif dan relaksan otot dengan waktu kerja yang relatif lama. Sementara itu, masa pemulihan pada kelompok MPK lebih singkat dibandingkan kelompok APK. Hal ini disebabkan oleh sifat farmakokinetik midazolam dan propofol yang cepat di metabolisme dan diekskresikan, sehingga hewan dapat segera kembali ke kondisi sadar. Sebaliknya, akspromasin memiliki waktu eliminasi yang lebih panjang dan metabolitnya dapat bertahan dalam tubuh hingga beberapa hari setelah pemberian, yang menyebabkan durasi sedasi lebih lama. Berdasarkan hasil tersebut, kombinasi midazolam propofol ketamin dinilai lebih efisien digunakan untuk tindakan anestesi dengan durasi singkat dan kebutuhan pemulihan cepat. Sedangkan kombinasi akspromasin propofol ketamin lebih sesuai untuk tindakan dengan durasi anestesi yang lebih panjang dan memerlukan sedasi yang lebih stabil. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kombinasi anestesi terhadap onset anestesi, di mana perbedaan onset anestesi antara kombinasi asepromasin dengan propofol dan ketamin dalam kurung APK dan midazolam dengan propofol dengan ketamin dalam kurung MPK dipengaruhi oleh karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik masing-masing obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi MPK memiliki onset lebih cepat dalam kurung 45,33 detik dan kurang lebih 7,76 detik dibandingkan kombinasi APK dalam kurung 94 kurang lebih 12,16 detik. Hal ini menandakan bahwa jenis premedikasi berperan penting dalam menentukan kecepatan induksi anestesi. Tolong di next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran premedikasi terhadap onset, di mana midazolam midazolam sebagai golongan benzodiazepin memiliki sifat lipofilik tinggi pada pH fisiologis,
sehingga mudah menembus blood-brain barrier dan bekerja cepat pada reseptor GABA. Obat ini memperkuat efek inhibitorik GABA, menyebabkan hiperpolarisasi neuron dan menghasilkan sedasi cepat. Sebaliknya, acepromazin yang termasuk turunan phenothiazine bekerja sebagai antagonis reseptor diopamin D2, menimbulkan efek sedasi lebih lambat karena penurunan aktivitas neuron dopaminergic berlangsung bertahap. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian waktu pemulihan. Kelompok midazolam propofol ketamin memiliki waktu pemulihan lebih cepat karena midazolam memiliki eliminasi dalam waktu paruh yang singkat, kurang lebih 2 jam, sehingga cepat keluar dari tubuh. Sebaliknya, acepromazin pada kelompok APK atau acepromazin propofol ketamin dieliminasi lebih lambat, dengan metabolitnya masih terdeteksi hingga 96 jam. Perbedaan kecepatan eliminasi inilah yang membuat kelompok MPK pulih lebih cepat. Bisa di next. Baik, ya, berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan itu, kombinasi midazolam, propofol ketamin atau MPK menghasilkan onset anestesi yang jauh lebih cepat, durasi yang lebih singkat, dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan kombinasi acepromazin, propofol ketamin atau APK. Perbedaan signifikan ini terutama disebabkan oleh karakteristik premedikasinya. Midazolam pada MPK bekerja cepat serta di metabolisme dan diekskresikan tubuh dengan sangat cepat. Sementara akromazin pada PK memiliki mekanisme kerja yang lebih lambat serta proses eliminasi dari tubuh yang jauh lebih lama, sehingga memperpanjang durasi anestesi dan masa pemulihan. Bisa di next slide. Nah, untuk saran, berdasarkan saran itu ya perbandingan antara kombinasi MPK dan APK, disarankan untuk memilih kombinasi midazolam propofol ketamin atau MPK pada prosedur anestesi yang membutuhkan induksi cepat, stabilitas hemodinamik yang baik, serta pemulihan yang lebih singkat seperti tindakan bedah singkat dan prosedur darurat. Penggunaan midazolam memberikan keuntungan sinergis dengan propofol dan ketamin, sehingga dapat meminimalkan dosis obat total serta mengurangi risiko waktu pemulihan yang berkepanjangan. Sementara itu, kombinasi acepromazin, propofol ketamin atau APK tetap dapat dipertimbangkan untuk tindakan dengan durasi anestesi lebih panjang dan kondisi pasien yang membutuhkan efek sedasi lebih stabil dalam jangka waktu menengah. Namun, karena acepromazin memiliki waktu eliminasi yang lambat dan berpotensi menyebabkan pemulihan yang lama, penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau kondisi fisiologis yang rentan. Bisa di next slide. Nah, berikut ada kesimpulan dari topik yang kami bahas, bisa dilihat dari gambar ini. Sekian dari presentasi dari kelompok A2, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jadi kami tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.